Jadi kan ada masalah. Suara ibu kedengeran nggak? Kalau kedengeran, jempolnya acungin. Kedengeran. Yang sudah hadir di Zoom, tulis nama kelas sama hadir di bagian chat ya. Julia kelasnya mana? Pakai kelas ya, nama sama kelas. Julia belum ada kelasnya tuh. Ya. Oke, yang baru masuk sekali lagi silakan absen di chatnya.
tulis nama sama kelas. Namanya yang lengkap ya, sama kelasnya juga. Adira belum ada kelasnya, Adira. Direl. Oh, Direl ada. Adira belum ada kelasnya. Dua menit lagi Ibu baru mulai ya. Jam 10 lewat 10 baru mulai. Oke, yang baru masuk silakan absen di chat, tulis nama sama kelasnya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bareng-bareng semuanya ya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan semuanya, dilancarkan rezekinya, segala musibah pandemi ini segera hilang ya. Mudah-mudahan kalian dilancarkan dalam belajarnya ya. Ala hadinya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk kali ini Ibu akan bahas bab 5, itu ada di LKS halaman 40.
halaman 38, 39. Itu LKS-nya ya. Sambil dilihat LKS-nya. Nanti terakhir seperti biasa Ibu kasih tugas. Oke, perhatikan dulu slide yang Ibu sampaikan. Oke, sekali lagi materi kita kali ini adalah tentang bab 5, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, ya. Oke, untuk kompetensi dasarnya itu sendiri adalah melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat adalah mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi tersebut yang tadi Ibu sebutkan, ya, itu nanti kalian diharapkan mampu pertama memahami pengertian sujud syukur, yang kedua memahami pengertian sujud sahwi, yang ketiga memahami pengertian sujud tilawah, kemudian yang keempat membiasakan untuk melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk peta konsepnya seperti ini. Dari judulnya tadi, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud itu ada berbagai macam. Yang pertama ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan bacakan dulu persepsinya, pendahuluannya ya. Jadi sujud itu merupakan bentuk ketundukan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan membiasakan sujud, maka jiwa seseorang akan lebih tenang. Hal ini disebabkan karena sujud merupakan aktivitas spiritual seorang hamba dalam menyembah Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Di antara nikmat tersebut antara lain nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Ya, makanya alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan pembelajaran lewat Zoom ya, mudah-mudahan lancar. Kemudian apapun yang diberikan Allah kepada manusia wajib kita syukuri, ya. Karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, bagi siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambahkan rezekinya, gitu ya. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, artinya tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, gitu ya. Misalkan hari ini dikasih 1000, jangan bilang cuma 1000 dikasih, jangan bilang gitu. Tapi bilang dulu alhamdulillah sudah dikasih rezeki. Nah itu salah satu bentuk rasa syukur kita ya. Nah kalau kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat aja inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku lebih berat lagi. Jadi wajib kita syukuri hal ini karena menjadi orang yang pandai bersyukur itu sangat penting ketika kita diberi berbagai nikmat dan kelebihan. Orang yang pandai bersyukur itu tidak akan sombong. Oke, kita langsung masuk ke pendalaman materinya. Tadi di peta konsep sudah Ibu perlihatkan bahwa sujud itu ada 3 macam ya. Pertama sujud syukur, kemudian sujud sahwi, kemudian ada sujud tilawah ya. Kita masuk yang ke pertama yaitu sujud syukur. Sujud secara bahasa berasal dari kata sajada yasjudu. Jadi sebenarnya diindonesiakan dengan bahasa Arab itu hampir sama ya. Jadi sajada, bahasa Indonesianya sujud. Hurufnya hampir sama aja, sin, jim, sama dal ya. Sajada yasjudu artinya adalah berlutut atau bersimpuh. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan
ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Jadi kalau misalkan kita hari ini dikasih uang jajan berapa gitu ya, lakukan sujud kalau bisa. Atau misalkan dapat rezeki apa gitu ya. Jadi bukan hanya dalam bentuk kata-kata saja, alhamdulillah boleh gitu ya. Paling sederhananya seperti itu. Kalau dapat rezeki itu bilang alhamdulillah gitu ya. Nah, lebih bagusnya lagi lakukan sujud syukur. Seperti kita pernah lihat kalau misalkan ada orang yang main bola gitu ya. Orang main bola terus gol bolanya. Nah, apa yang dilakukan? Dia sujud kan? Nah, itu salah satu bentuk sujud syukur karena dia memperoleh kenikmatan yaitu apa? Memasukkan bola ke gawang gol gitu ya. Atau bisa terhindar dari bahaya. Oke. Nah, dasar melakukan sujud syukur, dasar itu maksudnya dalil ya, dalil Al-Quran, melakukan sujud syukur, ini ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Berikut isinya. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukran lillah. Ini dari Abu Bakrah. Anan Nabi ya, sesungguhnya karena idza atahu apabila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarun ya sesuatu ya suruhu yang menggembirakan au busyra atau kabar yang kabar suka gitu ya, bukan kabar duka, kabar suka gitu ya. Kharra sajidan, beliau langsung sujud. Sujudnya sujud apa? Syukran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil atau dasar kita sebagai umat Islam biasanya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah gitu ya, sunnah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada kabar baik gitu ya, yang disampaikan kepada Nabi, Nabi langsung sajidan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melakukan sujud syukur? Hampir sama seperti biasa, menghadap ke kiblat ya. Kemudian niat untuk sujud syukur ya. Bacaan doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya ini sering mungkin kita dengar bacaannya seperti itu ya. Jadi seperti ini bacaan ketika kalian sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian setelah sujud duduk lagi, baru setelah itu salam. Fikri jangan dicolot-colot ya. Dia menghadap kiblat, sekali lagi bacaan doanya seperti ini ya. Oke, apa hikmahnya melakukan sujud syukur? Pertama, orang yang mendapat nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Tadi disebutkan kalau orang yang selalu bersyukur itu orang yang tidak sombong berarti ya. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Sederhananya begini aja deh logikanya. Ketika kamu memberikan sesuatu kepada teman, terus teman kamu tidak bilang terima kasih sama kamu, padahal kamu udah ngasih misalkan makanan sama teman kamu. Terus kamu, sifat kamu gimana? Nggak enak kan? Masa kita udah ngasih makan dia kok nggak berterima kasih sama sekali sama kita, gitu kan? Jadi dalam pikiran kita nanti nggak usah ngasih lagi dah, ya. Beda dengan orang yang kalau kita ngasih, terus dia bilang terima kasih kepada kita, bentuk syukurnya kan gitu. Nah kita juga jadi senang kan, sama Allah juga begitu. Ketika Allah memberi rezeki kepada kalian, terus kalian bilang alhamdulillah, Allah tambah senang lagi. Ketika Allah senang dengan hambanya, maka akan Allah tambahkan lagi rezekinya kepada hambanya. Nah seperti itu, logikanya begitu. Coba kita aja gitu ya. Perasaan kita gimana kalau kita ngasih orang tapi orangnya nggak mau berterima kasih sama kita, gitu ya.
Kemudian yang kedua hikmahnya adalah memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Oke, itu tadi sujud syukur. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa, ya. Kenapa ini ada sujud sahwi? Ini apabila melaksanakan sholat wajib, tetapi kita lupa gerakan atau jumlah rakaat, atau bisa jadi bacaannya ada yang terlewat. Misalkan bacaan tahiyat ada yang kelewat, nah itu dilakukan sujud sahwi. Gerakan misalkan gerakannya harusnya dari habis membaca surat pendek harusnya ruku, ini langsung sujud. Saking banyak pikirannya, nah berarti kan terlewat gerakan rukunya ya. Nah kalau seperti itu berarti lakukan sujud sahwi. Atau misalkan jumlah rakaatnya lupa tadi harusnya 4 atau 3 gitu ya. Misalkan ketika sholat zuhur saking banyak pikirannya tadi ngelakuin sholat zuhur itu 4 rakaat atau 3 rakaat, atau bisa jadi lebih sampai 5 rakaat gitu ya, saking khusyuknya. Nah kita diperintahkan untuk melakukan sujud ya, sujud sahwi namanya. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu ketika mengerjakan sholat. Sujudnya berapa kali? Kalau tadi sujud syukur cukup 1 kali aja, sedangkan sujud sahwi sama seperti ketika sholat, sujudnya 2 kali. Dilakukannya kapan? Dilakukannya pada akhir tahiyat atau tahiyat akhir gitu ya. Tapi jangan dulu salam. Jadi setelah bacaan tahiyat selesai, nah jangan dulu salam kanan kiri, tapi lakukan sujud sahwi sebanyak sekali lagi 2 kali sujud, gitu ya. Nah dasar melakukan sujud sahwinya, mohon maaf ini tidak ibu tuliskan dasar dalilnya. Ibu langsung bacakan artinya. Artinya apabila seseorang di antara kalian syak itu ragu-ragu, ya, di dalam sholatnya, hendaklah ia pilih yang mendekati benar, lalu ia sempurnakan menurut pilihan itu. Kemudian hendaklah ia sujud sebanyak 2 kali. Nah, sebab-sebabnya apa? Harus melakukan sujud sahwi. Pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti misalkan tadi yang ibu sebutkan ya, lupa ruku, kemudian lupa i'tidal atau lupa sujud, ya. Kemudian lupa atau ragu jumlah rakaatnya ada berapa. Kemudian bisa jadi tadi yang ibu sebutkan kelebihan rakaatnya, misalnya harusnya 4, dia ngelakuinnya 5 sampai 5 rakaat, atau bisa jadi kurang dalam jumlah rakaatnya, harusnya 4 ini 3 gitu ya. Tata caranya bagaimana? Nah, tadi sekali lagi sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat akhir, ya, setelah tahiyat akhir, tapi sebelum membaca salam. Bacaannya seperti ini. Ketika sujud baca ini ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana, maha suci Allah, man la yanamu, yang tidak tidur, wala yashu, dan tidak lupa. Jadi itu bacanya. Kemudian setelah itu bangun dari sujud disertai mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk dulu. Setelah itu sujud lagi. Nah ketika sujud baca lagi yang tadi ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacanya. Pendek. Oke, ini yang ketiga. Maaf. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Tilawah itu berasal dari bahasa Arab ya. Ini mohon maaf, harusnya ada A-nya.
Tilawah berasal dari bahasa Arab yang berarti kebanyakan. Tilawah berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Jadi tilawah, suka dengar kan ya? Tilawatil Quran, artinya membaca Al-Quran. Nah, sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan kalau kalian mendengar bacaan Al-Quran, gitu ya. Sekali lagi, tilawah berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Dengan demikian, pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah, gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat-ayat sajadah ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan. Ini dalilnya atau dasar melakukan sujud tilawah. Sekali lagi, dasarnya itu dari hadis Nabi juga, hadis Nabi Muhammad SAW. Kali ini diriwayatkan oleh hadis riwayat dari Tirmizi. Berikut bacanya, An Ibni Umar anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadna ma'ahu wa sajadna ma'ahu. An Abi Umar, artinya ya, dari Ibnu Umar, anan Nabiyya tolong layarnya jangan dicoret-coret ya. Tadi Fikri itu jangan dicoret-coret ya. Oke, lanjut. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana, pernah membaca Al-Qur'an kepada kami, gitu ya, di depan kami. Fa idza marra, ketika bacaannya bisajdatin, sampai pada ayat sajadah. Nanti Ibu jelaskan ayat-ayat sajadah itu apa aja, nanti ada di slide berikutnya ya. Ketika bacaannya fa idza marra bisajdatin, ketika sampai bacaannya pada ayat sajadah, kabbara, beliau itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kabbara, takbir, artinya bilang Allahu Akbar, gitu ya. Wasajada, kemudian sujud. Wasajadna ma'ahu, maka kami pun sujud bersama-sama beliau. Jadi ketika Nabi membaca Al-Quran, terus di dalam bacaan tadi sampai pada ayat sajadah, Nabi Muhammad SAW langsung baca takbir kemudian sujud. Nah, yang dilakukan Nabi ini diikuti juga oleh para sahabat-sahabatnya, seperti itu. Itu dasar atau dalil melakukan sujud tilawah. Kemudian bacaannya apa? Bacaan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah agak panjang ya. Tadi yang pendek itu sujud sahwi. Ini bacaan sujud tilawah. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya apa? Sajada wajhi lillazi, aku bersujud, sajada wajhi, maksudnya wajah saya disujudkan, lillazi khalaqahu, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diriku, wasaqqa sam'ahu,
dan sujudku ini kepada Tuhan yang membukakan pendengaran, sam'ahu, pendengaran, gitu ya. Wa basarahu, dan penglihatan, basar, mata, penglihatan. Bihaulihi, dengan bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuasaan dan kekuatannya, itu tambahannya ya. Jadi ini bacaan sujud tilawahnya. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, itu bacaan sujud tilawah. Nah, tadi seperti Ibu bilang, ini ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Itu kalau dituliskan ada 15 surat yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, ayat sajadah ada di Quran surat Al-A'raf, ya. Al-A'raf ini surat yang ke-7 di dalam Al-Quran. Ayatnya ayat keberapa? Ayat ke-206, ya. Kemudian yang kedua ada di Quran surat Ar-Ra'du, ya. Quran surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du di dalam Al-Quran itu surat yang ke-13. Ayatnya keberapa? Ayat yang ke-15. Kemudian Quran surat An-Nahl. An-Nahl ini ada di surat Al-Quran yang ke-16. Ayatnya ayat ke-49. Kemudian Quran surat Al-Isra, ya. Al-Isra ada di dalam Al-Quran itu surat yang ke-17, ayatnya yang ke-109, gitu ya. Kalau ada bacaan seperti ini, begitu cara bacanya ya. Kemudian yang kelima, Quran surat QS itu Quran surat Al-Hajj. Kemudian itu kalau ada garis miring 22 berarti ini surat yang ke-22, ya. Ayatnya ayat yang ke-18. Kemudian yang ke-6, Quran surat Maryam, suratnya yang ke-19, ya. Ayatnya ayat ke-58. Kemudian yang ke-7, Quran surat Al-Hajj, ayat surat ke-22 ayat 77. Yang ke-8, Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 60. Kemudian yang ke-9, Quran surat An-Naml, surat yang ke-27, ayatnya di ayat ke-25, ya. Kemudian yang ke-10, Quran surat As-Sajadah, ini yang paling sering dibaca ya kalau misalkan melakukan sujud sajadah, sujud tilawah. Ini Quran surat As-Sajadah ini surat yang ke-32, ayatnya ayat ke-15. Kemudian yang ke-11, Quran surat As-Shad, Shad, ya, Quran surat Shad, suratnya ke-38, ayatnya ayat ke-24. Kemudian yang ke-12, Quran surat Fussilat, suratnya yang ke-41, ayatnya ayat ke-38. Kemudian yang ke-13, Quran surat An-Najm, suratnya yang ke-53, ayatnya ayat ke-62. Kemudian yang ke-14, Quran surat Al-Insyiqaq, ayat suratnya ke mohon maaf, ini ayatnya ketinggalan. Nanti kalian bisa lihat aja di LKS-nya ya. Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq di sini ayat ke-21. Ibu tuliskan ya, ayat 21. Kalau di LKS kalian bisa lihat di halaman 41 ya. Ayat-ayat sajadahnya banyak. Kemudian yang terakhir Quran surat Al-Alaq. Ini surat yang ke-90
6 ayatnya yang ke-19. Itu ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran yang kalau dibaca kalian disunahkan untuk melakukan sujud tilawah namanya. Bacaannya tadi ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaannya sekali lagi ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan sujud tilawahnya. Oke, tadi 3 sujud sudah Ibu bahas semuanya. Sekali lagi, ini judulnya tadi apa? Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Jadi sujud itu bukan hanya dalam sholat wajib saja, tapi di luar sholat juga ada ya. Sekali lagi sujud ada 3 macam. Yang pertama adalah sujud syukur yang pertama, kemudian ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Sujud syukur dilakukan kalau kalian mendapatkan rezeki atau terhindar dari bahaya, gitu ya. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan kalau kalian lupa ketika sholat, bisa jadi lupa gerakannya, lupa bacaannya, atau lupa apa tadi jumlah rokaatnya. Bisa lebih, bisa kurang. Harusnya 4, ini 3. Nah itu harus sujud sahwi. Atau harusnya 3, ini 4 melakukannya. Itu berarti kalau ada kelebihan kekurangan harus melakukan sujud sahwi namanya ya. Kemudian yang ketiga adalah sujud apa? Sujud tilawah. Tilawah artinya bacaan. Jadi kalau kalian mendengar bacaan Al-Quran, khususnya adalah ayat-ayat sajadah yang tadi Ibu sebutkan tadi, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Bacaannya tadi, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, sujud merupakan bentuk ketundukan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan membiasakan sujud, maka jiwa seseorang akan lebih tenang. Hal ini disebabkan karena sujud merupakan aktivitas spiritual seorang hamba dalam menyembah Tuhannya. Kenapa Rifki ditunjuk-tunjuk? Oke, ya. Salah satu yang dibilang sombong makhluk Allah adalah siapa? Iblis. Karena waktu iblis tidak mau sujud. Makanya orang yang tidak mau sujud termasuk orang yang sombong, gitu ya. Baik, mudah-mudahan pemaparan Ibu tadi bisa dipahami oleh kalian semuanya. Nah, ini tugasnya. Tugasnya apa? Tulis di buku tulis hadis. Tadi kan ada tuh dasar melakukan sujud ya. Nah, tulis di buku tulis hadis atau dasar melakukan sujud syukur beserta artinya. Di LKS juga ada. Di LKS sujud syukur itu ada di halaman 39. Itu dasar melakukan sujud syukur. Ada ya hadisnya ya. Hadis riwayat Abu Daud, HR Daud. Nah itu ditulis tulisan hadisnya atau Arabnya sama artinya juga di buku tulis sekali lagi ya. Kemudian setelah ditulis foto tugas kalian, setelah itu upload tugasnya di linknya nanti Ibu masukkan di Google Classroom gitu ya. Jadi setelah kalian nulis, kalian buka Google Classroom-nya masing-masing, nah upload di link yang ada di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan dan sukses selalu. Yang baru masuk sekali lagi tolong
tulis nama sama kelasnya di bagian chatnya ya. Oke. Tugasnya tadi apa? Bisa dipahami ya? Tulis hadis atau dasar melakukan sujud syukur. Itu ada di LKS halaman 39. Nih. Halaman 39 ada ya? Tulis Arabnya sama artinya. Tulis di buku tulis. Setelah itu foto tulisan kalian, nanti upload di Google Classroom. Ada linknya nanti Ibu kasih, oke? Iya, Bu. Oke, sekali lagi yang baru masuk, tolong tulis nama sama kelasnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Kalian sehat semuanya ya. Amin. Sehat semuanya ya. Oke. Sehat keluarganya juga ya. Salam sama orang tuanya ya. Kalian juga sehat-sehat. Oke. Salamin ya sama mama, papahnya, ayah, ibu, umi, abi. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tulis namanya silakan. Mumpung ada waktu, tulis nama sama kelasnya di bagian chat. Yang belum nulis ya. Kalau yang udah boleh leave. Boleh live, Bu. Bu. Bu Siti duluan dah yang live. Oke, silakan dikerjakan tugasnya ya. Nanti Ibu kasih linknya di Google Classroom. Yuk. Cenek video, cenek video, cenek video, cenek. Cenek video, cenek video, cenek video.